Kontroversi kembalinya Saipul Jamil tampil di televisi sehingga munculnya petisi menolak kembalinya Saipul Jamil masih menjadi perbincangan yang hangat dan panas di kalangan masyarakat dan media sosial. Lembaga-lembaga negara dan yang concern serta peduli terhadap anak-anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan Komnas Perlindungan Anak sama-sama memiliki suara yang sama agar memboikot Saipul Jamil tampil kembali di televisi. Hal itu disuarakan karena kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saipul Jamil di masa lalu adalah kejahatan yang luar biasa atau kejahatan extraordinary. Selain itu, publik figur yang menyuarakan keprihatinan atas kembalinya Saipul Jamil kembali ke dunia hiburan adalah Najwa Shihab dan Zaskia Adiameka yang menyuarakan keprihatinannya atas kembalinya Saipul Jamil di dunia hiburan tanah air. Maka ketika banyak pihak-pihak yang menyuarakan dan menyerukan agar Saipul Jamil diboikot, Inul Daratista pun meminta maaf dikarenakan sebelumnya membela Saipul Jamil untuk tampil kembali di televisi. Lalu seperti apa lembaga publik seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Komnas Perlindungan Anak yang satu suara dengan menyerukan boikot terhadap Saipul Jamil? Seperti apa juga suara keprihatinan Najwa Shihab dan Zaskia Adiameka atas munculnya petisi kembalinya Saipul Jamil di dunia hiburan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebebasan Saipul Jamil saat keluar dari penjara masih menjadi kontroversi. Penyambutan saat Saipul Jamil yang baru saja keluar dari penjara, bagaikan seorang pahlawan yang baru saja pulang dari medan pertempuran, membuat banyak pihak meradang. Aksi petisi memboikot Saipul Jamil pun hingga saat ini sudah nyaris menembus 500.000 yang menandatangani. Lembaga-lembaga resmi negara pun juga menyetujui untuk mendukung memboikot Saipul Jamil. Salah satunya yang tampil keras dan mendukung pemboikotan adalah lembaga KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun setuju dengan pemboikotan terhadap Saipul Jamil, yang mana hal ini adalah guna melindungi anak-anak Indonesia. Berikut petikan pernyataan resmi dari lembaga KPAI yang dikutip dari situs resmi KPAI. Mencermati perkembangan pemberitaan pembebasan kasus SJ di sejumlah media massa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Apalagi pemberitaan yang melibatkan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak cenderung berlebihan dan mengganggu semangat pemberitaan yang edukatif yang sejalan dengan tumbuh kembang anak. Jika melihat ketentuan dimaksud, maka isi siaran harus terpilih, sehat, untuk perkembangan anak, serta berorientasi kepentingan terbaik bagi anak. Maraknya tayangan yang menampilkan figur pelaku kejahatan seksual terhadap anak bukan informasi yang tepat dan berkesesuaian dengan stimulasi perkembangan anak. Pemberitaan yang berlebihan justru rentan menimbulkan beragam dampak. Pertama, rentan berdampak imitatif bagi anak karena meski ia menjadi pelaku kejahatan seksual tetap terkesan terhormat. Kedua, rentan menimbulkan kesan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan hal biasa. Padahal kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang menjadi konsen serius negara dan harus dicegah semaksimal mungkin. Ketiga, pemberitaan yang berlebihan dapat mengganggu suasana batin masyarakat dan korban itu sendiri. Terkait hal ini, KPAI telah menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan menyampaikan surat rekomendasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI agar pertama, memberikan himbauan dan edukasi secara berkelanjutan kepada lembaga penyiaran untuk menjaga marwah lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsi edukasi dan hiburan yang sehat. Kedua, melakukan penyesuaian pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk berorientasi perlindungan terhadap korban, saksi, dan pelaku anak.
Karena pemberitaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berlebihan rentan mengganggu psikologis korban, tidak sesuai dengan etika dan kepatutan penyiaran di ruang publik, serta dampak lainnya. Senada dengan KPAI, lembaga yang juga concern dan peduli terhadap anak-anak Indonesia adalah Komisi Perlindungan Anak, yang mana juga sangat menyerukan dan mendukung 100% dengan pemboikotan terhadap Saipul Jamil. Hal ini dilakukan karena perilaku dan kesalahan Saipul Jamil di masa lalu yang sudah resmi dinyatakan bersalah dengan vonis hukuman hakim adalah kejahatan luar biasa. Sehingga jika tidak segera dilakukan pencegahan dan pemboikotan terhadap Saipul Jamil dapat membuat presiden yang buruk di masyarakat. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak melalui Aris Merdeka Sirait mengatakan bahwa dirinya sangat emosional dengan sikap serta penyambutan Saipul Jamil yang bagaikan pahlawan yang baru pulang dari peperangan. Karena hal tersebut sangat mencederai perasaan korban yang banyak berjatuhan dengan perilaku yang sama dilakukan oleh pelaku seperti perilaku Saipul Jamil, yaitu kejahatan seksual, di mana kejahatan seksual terkhusus terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Trauma si korban aja belum selesai, dia sudah itu loh. Jadi trauma healing itu lama, dan harus ingat dia itu. Tapi kalau dia minta maaf kepada korban, itu akan bisa memulihkan pelan-pelan. Ini tidak. Justru korbannya itu marah sekali terhadap itu. Ya kan marah dong. Dia aja masih dalam keadaan trauma, tapi dia sudah bebas dan ngomongin bahwa seolah-olah dia pahlawan. Itu prinsipnya sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya sedikit emosional karena memang itu mencederai perjuangan kita untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu. Ya itu tadi ada trauma kan, bahwa kasus kejahatan seksual itu dianggap hal biasa setelah seseorang pelaku itu sudah bebas. Enggak, karena itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagi korban-korban, ya sekali lagi, yang seperti yang dialami oleh korbannya Saipul Jamil ini akan membuka sepanjang hidupnya. Itu harus diingat masyarakat. Dan para korban-korban itu juga akan melakukan tindakan yang sama. Untuk melakukan yang sama. Lalu kemudian untuk perkembangan perlepasan seperti itu, masyarakat semakin tidak yakin, tidak percaya dengan hasil produk hukum kita yang memutuskan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Jadi ada rasa nggak percaya diri masyarakat dengan proses hukum itu. Jadi ya, saya bisa bilang menggiring opini kalau ya predator itu hal yang biasa. Gitu. Iya, itu yang saya takutkan. Karena menghancurkan bangsa ini, hancurkan lebih dulu anak-anak. Ini kalau dibiarkan, menghancurkan kan? Karena data kami 52% kasus pelanggaran terhadap anak adalah didominasi oleh kejahatan seksual, di dalamnya adalah sodomi dan incest. Nah, bagaimana 52% itu? Yang ada data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sekitar 11 ribuan. Korban 58% adalah kejahatan seksual. Bagaimana dia bisa terobati? Seperti yang saya katakan tadi, 3,5 tahun Saipul Jamil menjalani pemindahan. Si korban belum pulih traumanya. Itu mengatakan kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa dan extraordinary crime. Ketika Komnas Perlindungan dan lembaga KPAI satu suara terhadap pemboikotan Saipul Jamil, lembaga yang concern di bidang penyiaran yaitu KPI pun pada akhirnya buka suara dan mengambil sikap terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat tentang pemboikotan terhadap Saipul Jamil. Dalam hal ini, KPI pun mengeluarkan pernyataan resminya yang dikutip dari situs resmi KPI. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi atau membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan tentang pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran.
Permintaan ini merespon sentimen negatif publik terkait pembebasan dan keterlibatan yang bersangkutan di beberapa program acara TV. KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan artis atau public figure. Mencermati beberapa peristiwa yang sering berulang dalam beberapa kasus serupa, Mulyo mengatakan momentum revisi P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012 yang sedang dilakukan KPI akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan tentang pengaturan secara eksplisit tentang hal ini dalam revisi P3SPS. Pemboikotan terhadap Saipul Jamil bukan hanya datang dari lembaga-lembaga resmi, melainkan juga datang dari selebriti yang mengecam dengan tampilnya kembali Saipul Jamil tayang di layar televisi. Public figure yang geram dengan kemunculan Saipul Jamil tampil di televisi adalah Najwa Shihab, yang mana dirinya menyuarakan keprihatinannya dalam akun media sosialnya seperti berikut ini. Merayakan bebasnya pedangdut Saipul Jamil setelah 5 tahun mendekam di penjara bukan perkara sembarangan. Perilaku ini lama-kelamaan bisa membuat pemakluman atas kekerasan seksual terhadap 2 remaja yang dilakukannya. Yang gak kalah bahaya, orang-orang bisa gak malu lagi kalau melakukan kekerasan seksual. Selain itu, perilaku ini juga bisa bikin orang-orang jadi merasa biasa melihat para pelaku kekerasan seksual. Belum lagi, hal ini juga bisa membuat korban semakin takut buat berbicara dan terbuka. Menanggapi fenomena ini, petisi online pun digencarkan. Sampai kabar ini diturunkan, 283.000 orang lebih telah menandatangani petisi untuk menolak Saipul Jamil tampil di televisi dan YouTube. Tidak hanya Najwa Shihab yang menyuarakan keresahannya, artis Zaskia Adiameka pun juga turut menuangkan keresahannya atas kemunculan Saipul Jamil tampil di dunia hiburan tanah air. Berikut keresahan dari Zaskia Adiameka yang tertuang dalam Instastory-nya seperti berikut ini. Asli dari kemarin mau komenin ini. Gak habis pikir bisa-bisanya keluar penjara langsung keluarin bunga, dada-dada sumringah, lambaikan tangan macam Miss Universe, terus bilang gak ada dendam sama korban yang masukin dia ke penjara. Ini dunia apa sih? Logika semua macam terbalik. Kok bisa ada yang menikmati? Heran. Maka ketika banyak pihak dan publik figur menyuarakan keresahannya atas tampilnya kembali Saipul Jamil di televisi, suara permohonan maaf datang dari Inul Daratista yang sebelumnya membela Saipul Jamil untuk kembali berkarya di televisi. Setelah mendapatkan banyak suara keberatan dari berbagai pihak atas sikap dari Inul Daratista tersebut, maka kalimat permohonan maaf pun dikeluarkan oleh Inul Daratista dalam akun Instagram pribadinya. Seperti berikut ini. Selamat pagi semua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tayangan dan komentar saya tentang si Fulan sangat menyakiti Anda semua. Sejujurnya tidak ada niatan untuk apapun. Dengan si Fulan pun sebagai teman. Bagi saya selalu melihat sisi baik seseorang saja meski tindakannya tidak baik. Wajar lama tidak bertemu lalu berjumpa kembali. Bagi saya, apapun hal negatif yang ada pada dirinya, saya tidak turut campur. Dalam sebuah program, kadang kita dituntut harus bisa membuat isi dari program bagus dan menarik. Meski di luar on air, tidak ada hal apapun yang harus dibahas dan dilakukan. Dan hubungan sebatas teman dan cerita apapun soal si Fulan, siapapun. Sebagai teman, saya selalu mendoakan yang terbaik dan tidak ada kata mengistimewakan. Terlepas si Fulan diberi panggung dan kesempatan di TV atau tidak, bukan kapasitas dan urusan saya. Karena saya bukan yang punya stasiun TV.
Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada netizen semua G. Manusia tidak ada yang sempurna. Sekiranya apapun yang menyangkut tentang saya dan si Fulan kemarin, saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sudah menyakiti hati Anda semua tentang komentar dan tindakan salah saya menurut Anda semua. Maaf lahir batin G. Matur suwun. Suara-suara keresahan terhadap munculnya kembali Saipul Jamil tampil di TV dengan nada yang keras datang dari psikolog Lita Gading yang tidak bisa menerima jika Saipul Jamil tampil kembali di TV. Mengingat kejahatan yang telah dilakukan oleh Saipul Jamil adalah kejahatan luar biasa dan extraordinary. Selain itu, dengan munculnya kembali Saipul Jamil di televisi tidak memperhatikan aspek perasaan traumatik korban yang sulit hilang. Hingga sudah sepantasnya dan seharusnya lah Saipul Jamil diboikot kembali untuk tampil di layar televisi. Ya untuk Saipul Jamil jangan terlalu kepedean deh. Ya, kamu tuh lebay. Kamu tuh tahu nggak? Kamu tuh over confidence. Kamu harusnya kalau orang yang memang mau bertobat itu jaga perilakumu, ucapanmu, dan semuanya apa yang menjadikan di blow up itu nggak baik. Itu artinya pamer kamu. Jadi kalau kamu mau sadar, kalau kamu memang mau bertirakat ke Tuhan aja, udah itu aja. Itu yang saya buat konten ya, artinya saya bukan tidak suka dia keluar gitu loh. Segala sesuatu itu haknya dia untuk dia mau melakukan apapun, mau dia penyambutan tapi tidak untuk publikasi. Silahkan untuk keluarganya mau senang, mau bahagia, mau bagaimana itu terserah. Itu untuk internal gitu ya, tapi tidak untuk dipublikasi karena ini menyangkut dengan hal apa? Ada orang yang tersakiti, ada orang yang memang menjadikan satu trauma ya dari perilakunya dia. Jadi hati-hati loh, karena ini tuh kejahatan seksual loh. Ini kejahatan seksual, kok bisa sih gitu loh sampai dipublikasikan mbak seorang pahlawan gitu, yang kayak semacam dia dapat olimpiade apa gitu loh. Buat apa too much gitu, terlalu berlebihan dan lebay gitu loh. Kalau menurut saya ya, jadi ya untuk saya seprofesi pun juga mungkin berpendapat yang sama ya. Dan tadi saya diskusi dengan orang-orang hukum pun juga berpendapat sama. Jadi bukan cuma saya yang berpendapat seperti itu gitu loh. Nah sekarang yang jahatnya lagi, ini kenapa reaksinya? Ini semua fansnya dia, saya nggak tahu fans bayaran atau memang ini, itu bereaksi di sosial media, itu menghujat saya. Bukannya apa-apa, itu artinya apa? Dia membenarkan, dia membela orang yang salah, itu intinya. Dan ini bahaya loh. Kalau sampai dipublikasi terus-menerus, ini akan menanamkan kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti soal kejahatan kelamin ini loh. Kejahatan seksual ini saya tekankan lagi. Ini nggak main-main. Dan dalam penelitian di American Psychological Association, coba kamu lihat di sana. Seorang yang punya orientasi seks itu tidak bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Ya. Itu. Dan saya pertanyakan, apakah 5 tahun dia mendapatkan terapi? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kemungkinan untuk dia bisa kambuh lagi menjadi predator itu kemungkinannya 90%. Dia bukan presiden, bukan pahlawan, bukan orang yang memberikan prestasi kepada negara kita gitu loh. Aib loh ini gitu. Kenapa mesti harus begini gitu loh. Itu yang saya nggak suka gitu. Berlebihan. Silahkan, itu hak dia gitu. Ya. Jadi artinya gini, para artis, saya ingatkan lagi ke para artis, solidaritas kalian, rasa kangen kalian, silahkan Anda ungkapkan itu di luar kamera. Tidak untuk kalian expose untuk masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa. Hargai juga orang-orang yang trauma yang dia pernah lakukan. Apa yang terjadi? Orang trauma itu bisa sampai tua, sampai mati dia nggak akan bisa lupa. Dan dia, orang yang korban, itu bisa menjadi predator berikutnya. Saya bisa pastikan itu. Saya klinis ya, saya paham soal ini.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.